Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel NR Inspirasi. Nah, kali ini kita akan membuat interval atau menghitung frekuensi kategori dengan menggunakan interval persenan. Jika pada video sebelumnya kita sudah bahas cara membuat skor interval dengan menggunakan skor total, sekarang kita menggunakan persenan. Nah, di sini bisa kita lihat ada 21 item pertanyaan. Kemudian respondennya 20 orang. Nah, sekarang kita buat total ya. Kita jumlahkan dulu dari skor item yang didapatkan oleh siswa. Jadi kita buat skor totalnya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita buat di sini skor ideal. Skor idealnya, oke, salah. Nah, di sebelah sini kita tuliskan persenannya, kemudian di sini kategori. Nah, ini responden kita 20 ya. Responden kita 20, itemnya ada 21 item pertanyaan atau pernyataan. Nah, di sini kita ilustrasikan terlebih dahulu. Andai kata kita ilustrasikan responden kita itu pada 21 item ini mendapatkan skor paling rendah, yaitunya 1. Nah, maka minimal skor yang akan didapatkannya itu adalah 21 ya. Minimal skor yang akan didapatkannya itu 21. Kemudian untuk skor maksimal kita ilustrasikan di sini. Maksimal skor tiap item itu ada diperoleh 5 gitu. Nah, jadi jika 21 item pertanyaan ini mereka mendapatkan skor 5, maka skor tertinggi yang akan diperoleh itu 105. Nah, gitu. Artinya 5 dikali dengan 21 item hasilnya 105. Nah, itu ilustrasinya. Nah, jadi skor terendah pada item ini adalah 1 pada tiap-tiap item ya. Tiap item itu 1 dan skor maksimalnya itu 5. Bisa juga nanti peneliti memberikan nilai skor terendah itu 0 jika pilihan jawabannya itu 5 ya. 5, maka skor terendahnya itu nanti 4. Itu 4. Skor tertingginya itu nanti 4. Nah, skor terendahnya 0 gitu ya. Nah, itu tergantung kepada si peneliti sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya
kita tuliskan di sini skor idealnya itu, skor ideal atau skor tertinggi ya. Nah, itu 105. Nah, ini skor idealnya. Kemudian kita akan membuat rentang intervalnya, tetapi sebelum kita membuat interval, kita melakukan terlebih dahulu pengurangan ya, pengurangan terhadap skor minimal atau skor maksimal dikurang dengan skor minimal. Ini skor maksimalnya kita kurang terlebih dahulu dengan skor minimal. Kemudian untuk mencari intervalnya, kita sama dengan hasil skor maksimal dikurang skor minimal, itu kita bagi 5 ya. Kita bagi 5 karena kita akan membuat kategorinya itu 5 kategori. Nah, maka kita bagi 5. Jika kita membuat kategorinya 3, maka hasil dari pengurangan skor maksimal dan dikurang skor minimal itu kita bagi 3. Nah, maka dari hasil pembagian itu dapatlah intervalnya 16,8. Nah, sekarang kita buat kategorinya, dimulai dari sangat tinggi, tinggi, sedang, kemudian rendah, dan sangat rendah. Nah, sekarang kita akan hitung dulu interval dari skor total ya. Kita hitung dulu skor interval skor total. Nah, di sini skor terendahnya itu 21 ya, 21. Kemudian intervalnya 16,8 kita bulatkan jadi 17. Maka 21 ditambah dengan intervalnya 17, maka akan didapatkan rentang skornya itu 21 sampai 38. Kemudian kita mulai dari 39. Nah, 38 kita tambah dengan interval 17, maka hasilnya 55. Selanjutnya 55 kita tambah 17, hasilnya 72. Kemudian 72 kita tambah dengan 17, dapat rentangnya 89. Kemudian yang terakhir 89 kita tambah 17, hasilnya 106. Hasilnya 106, tetapi kita bulatkan ke bawah karena rentang maksimalnya itu 105. Jadi rentangnya itu di sini
kelihatannya ada yang salah. Kita coba cek dulu. Kita cek dari bawah. 38 5572. Oh, di sini salah. Dari penjumlahan 72 di 72 ditambah 17 hasilnya 89 tadi ya, 89. Nah, ada kesalahan sedikit. Nah, kemudian 89 ditambah dengan 17 hasilnya 106. Tetapi kita bulatkan menjadi kita maksimalkan pada angka 105 karena maksimalnya 105. Nah, sekarang kita akan lanjut buat interval persenannya. Buat interval persennya. Nah, di sini skor rentang 21 sampai 38, maka kita lihat skor maksimalnya itu 38 ya. 38, jadi buat rumusnya sama dengan sama dengan 38 kita bagi dengan skor maksimal 105 ya. Kita klik di skor maksimal, nanti akan muncul rumusnya, kemudian kita kali 100. Oh, ini ada kesalahan sedikit, kita ulang lagi ya. Kita ulang. Tulis 38 dibagi skor maksimal, kemudian dikali 100. Nah, kita dapatkan hasil persenannya. Nah, begitu seterusnya, kita lanjut ke atas. Rentang skor tertingginya itu 39 sampai 55. Maka 55 dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, selanjutnya kita buat seperti itu ya, sampai kategori sangat tinggi. Nah, seperti itu ya cara buat persenannya. Nah, ini kita bulatkan, yang ada koma, yang ada angka di belakang koma kita bulatkan. Ya, kita bulatkan ya. Nah, sekarang kita akan membuat rentangnya. Nah, ini persen interval yang baru saja kita hitung itu sebagai alat bantu saja. Nah, sekarang kita buat rentangnya. Nah, kita pakai simbol ya. Pakai simbol. Ini kita buat simbol sama dengan atau lebih kecil. Nah, sama dengan atau lebih kecil dari 36%. Nah, selanjutnya 37 sampai 52%. Nah, jadi seperti itu seterusnya.
Nah, untuk yang di atasnya kita buat simbol sama dengan atau lebih besar dari 86%. Nah, ini persennya, persen interval untuk alat bantu. Nah, boleh kita hapus ya, atau kita pindahkan. Ya, kita pindahkan saja ya, supaya bisa jadi pedoman bagi teman-teman semua bagaimana cara menghitung persen intervalnya. Ini interval skornya. Nah, ini jika kita pakai persen, kita tidak gunakan interval skornya. Nanti yang ditampilkan interval persennya di tugas akhirnya ya. Nah, interval ini boleh kita hapus. Nanti jangan ditampilkan ya. Di sini kita biarkan saja untuk supaya nanti bisa dilihat oleh teman-teman semua. Nah, yang kita pakai adalah interval persenan. Nah, ini kategorinya. Nah, ini kita tidak pakai, kita beri tanda ya. Nah, selanjutnya kita akan hitung persenan yang didapat oleh siswa. Nah, cara hitungnya sama dengan skor yang didapatkan, kemudian kita bagi dengan skor ideal, kemudian kita kali 100. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sekarang kita sudah dapatkan persenan dari skor total yang diperoleh. Selanjutnya kita buat kategorinya. Nah, kita buat kategori menggunakan rumus if. Nah, rumus if ini juga sudah kita contohkan pada video skala Likert sebelumnya ya. Nah, mohon maaf ada kesalahan, kita ulang lagi. Nah, kita klik sama dengan, kita tulis sama dengan, kemudian if jika nilai persenan lebih besar atau sama dengan dengan persenan yang sesuai interval kita mulai dari sangat tinggi 86%, maka kategorinya sangat tinggi. Nah, begitu seterusnya. Kemudian di sini kadang-kadang pengaturan Excel itu ada yang menggunakan titik koma ya. Nah, jadi jika teman-teman nanti mencoba membuat rumus menggunakan koma dan selesai membuat rumus di enter tidak bisa, maka silakan teman-teman coba pakai titik koma ya. Nah, jadi itu tergantung pengaturan Excel masing-masing. Nah, kita lanjut. Nah, jika nilai persenan lebih besar atau sama dengan interval tadi ya, nilai interval yaitunya kita ambil yang 70.
Nah, 70 maka kategorinya itu tinggi. Nah, begitu seterusnya gitu sampai kategori rendah ya. Kategori rendah. Nah, untuk kategori sangat rendah kita buat kutip saja. Nah, maksudnya selain dari yang sudah kita tuliskan, maka itu termasuk kategori sangat rendah. Nah, kita tutup dengan 4 tanda kurung karena ada 4 kurung ya. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, setelah kita tarik ke bawah, kita coba cek dulu apakah rumus yang sudah kita gunakan itu benar atau salah gitu ya. Nah, coba kita cek secara acak, kita coba lihat. Nah, ini kategori rendah itu nilainya 51,43. Kita lihat rentang interval. Nah, berada pada 37 sampai 52%. Nah, ini 51,43 berarti memang masuk kategori rendah. Nah, berarti rumus yang kita buat sudah sesuai ya, sudah sesuai. Nah, sekarang kita buat atau hitung frekuensinya. Sekarang kita akan buat. Oke, kita buat di samping sini saja ya. Nah, untuk membuat atau menghitung frekuensi kita pakai rumus kontiv ya. Nah, kemudian kita blok kategorinya semua. Kemudian kita ketik koma. Kemudian buka kutip dan kategorinya sangat tinggi, tutup kurung, kemudian kita enter. Oke, saya ulangi ya, supaya jelas. Sama dengan kontiv, buka kurung, kemudian kita blok kategorinya semua dari atas sampai ke bawah, kemudian ketik koma, buka tanda kutip, kemudian kita ketik sangat tinggi kategorinya ya, tutup tanda kutip, tutup koma, kita enter. Nah, di bawahnya juga kita kita buat hal yang sama. Nah, kita coba copy. Oke, kita buat ulang saja ya. Nanti kalau seperti ini nanti takutnya teman-teman jadi bingung. Nah, kita buat kita ulang saja ya, kita ulang ketik saja. Sama dengan kontiv, buka kurung, kemudian kita blok, ketik koma,
kemudian tanda kutip. Nah, yang kita hitung itu kategorinya tinggi, maka kita buat tinggi. Kemudian tutup kurung, enter ya. Nah, jadi kita buat kategorinya itu sesuai dengan kategori apa yang akan kita hitung frekuensinya. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah ya. Nah, yang terakhir sangat rendah. Nah, oke. Kita setelah selesai menghitung frekuensinya, sekarang kita coba lihat jumlah frekuensinya itu sudah pas dengan jumlah responden kita atau belum. Nah, kita coba jumlahkan. Nah, totalnya 20. Sesuai dengan responden kita tadi, jumlah responden kita juga 20 orang ya. Nah, jadi sudah sesuai dengan jumlah responden yang kita miliki. Nah, ini jumlah responden kita, ada 20 responden. Nah, oke teman-teman semua, itulah cara menghitung interval persen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.